Sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 712 Jalan Tol Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur. Bus hilang kendali dan menabrak tiang papan reklame. 16 penumpang tewas dalam peristiwa ini. Benarkah sopir tertidur pula saat mengemudikan bus? Saudara, inilah berkas buser selengkapnya. Bus pariwisata PO Ardiansyah ini ringsek setelah menabrak papan reklame di kilometer 712 Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur. 13 penumpang yang hendak pulang dari berwisata di daerah Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah dan Yogyakarta itu dilaporkan tewas. Total penumpang itu adalah 31 penumpang dengan 2 driver dan dengan 2 driver, 1 cadangan dan 1 driver utama. Jadi total yang ada di bis itu 33 orang, yang penumpangnya adalah 31, yang 2 adalah driver utama dan driver cadangan. Jenazah mereka lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo Mojokerto. Sementara puluhan penumpang lain mengalami patah tulang dan terluka di bagian kepala. Kalau lihat data-data itu korban dari mana aja? Wilayah Surabaya, daerah Benowo. Bisa disebutkan dok diantaranya mungkin? Ini kan daerah rata-rata KTP-nya Benowo semua. Ini korban-korban dibawa RSUD sekitar jam berapa dok? Kurang lebih sekitar jam 9 tadi, jam 8, jam 9. Bertahap kan? Bertahap ya? Mulai jam setengah 9 sudah mulai masuk bertahap. Setengah 9 itu berapa korban dibawa ke sini? Masuk 2 dulu. Terus sampai sekarang lengkap 13. Rata-rata kondisi korban dok gimana? Kondisi korban ya luka berat, cedera otak berat, patah tulang. Pelataran kamar jenazah RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo riuh. Suara tangisan keluarga korban bersahutan kala melihat daftar nama korban kecelakaan bus yang telah diidentifikasi. Satu persatu anggota keluarga korban dipersilakan masuk untuk melihat jenazah. Identifikasi satu persatu, karena di menapis setelah teridentifikasi dan lain sebagainya kan biasanya keluarga sudah datang tanda tangan, kita rekonstruksi terus pemulasaraan. Apakah nanti pemulangannya tergantung kepolisian, apakah nanti satu persatu atau rombongan dan lain sebagainya, itu yang nanti tergantung teknisnya nanti. Satuan Lalu Lintas Polresta Mojokerto, Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara sekaligus mengevakuasi badan bus yang ringsek. Sebelum kecelakaan, bus dikemudikan oleh sopir cadangan. Polisi menduga sopir kedua bus naas itu mengantuk lalu menabrak papan reklame saat melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Polisi memeriksa sopir bus Ahmad Ari Ardianto. Ahmad merupakan sopir utama bus. Sebelum mengalami kecelakaan, Ahmad digantikan oleh sopir cadangan Ade Firmansyah di tempat istirahat Tol Ngawi sebelum melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Tak hanya Ahmad Ari yang diperiksa, dalam keadaan berbaring di Rumah Sakit Citra Medika Kabupaten Sidoarjo, polisi juga memeriksa Ade Firmansyah dan mengambil sampel urin. Sudah kita lakukan pemeriksaan tes urin terhadap yang bersangkutan, kemudian nanti hasilnya akan disampaikan mungkin oleh Bapak Kapolres. Jadi informasi yang kita dapat, satu bus itu diawaki oleh 2 orang. Jadi satu supir yang asli, kemudian karena mungkin jaraknya jauh dan perlu membutuhkan istirahat, sehingga ada satu lagi supir. Jadi 2 orang yang mengawaki kendaraan bis itu
sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas. Korlantas Mabes Polri turun tangan guna mengungkap penyebab kecelakaan bus maut itu. Bersama Dirlantas Polda Jawa Timur, tim gabungan kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di kilometer 712 tol Surabaya Mojokerto. Untuk mengukur kecepatan bus, tim Traffic Accident Analysis Mabes Polri merekonstruksi kejadian kecelakaan dengan menggunakan alat 3D laser scanner. Dugaan sopir mengantuk semakin kuat sebab tidak ditemukan jejak pengereman di aspal jalan tol di radius 100 meter dari lokasi kejadian. Kami analisa untuk jejak pengereman semua yang ada ditemukan di TKP akan kami kumpulkan semua yang akan kami kaji bersama dengan jajaran Polda Jawa Timur. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menerka fakta lain penyebab kecelakaan maut bus pariwisata. KNKT menyebut sopir cadangan bus Ade Firmansyah deep sleep atau tertidur pulas saat peristiwa kecelakaan terjadi. Jadi antara jejak di jalan dengan penjelasan di tadi tidak klop, artinya pengemudi pada saat membawa kendaraan dia mengalami sebenarnya bukan microslip ya. Kalau microslip itu melihat gitu aja. Ini bisa jadi malah deep sleep dia. Jadi tertidur itu. Pulas, Pak ya? Iya, jadi tertidur pulas sehingga pada saat dia nabrak guardrail segala macam itu ya, dia nggak kerasa. Sampai nabrak batu yang gede, banyak pecah juga dari catanya nggak kerasa dia. Waduh, berarti benar-benar pulas. Nurai, lelaki 57 tahun meninggal dunia setelah dirawat 2 hari di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nurai menambah jumlah korban meninggal dunia menjadi 16 orang. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan sopir cadangan bus Adi Firmansyah sebagai tersangka. Adi terbukti lalai sehingga mengakibatkan bus kecelakaan dan menimbulkan belasan korban jiwa. Sementara itu, hasil tes urin Ade dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Kepolisian dalam hal ini kemarin telah melakukan upaya-upaya melakukan tes urin, tes darah, dan hasilnya hari ini sudah diketahui bahwasanya pengendara tersebut diduga mengkonsumsi narkoba. Nah, ini jenisnya masih didalami. Kalau hasil labnya dinyatakan positif positif narkoba. Nah, kemudian perlu diketahui oleh rekan-rekan kenapa kemarin tidak ditetapkan tersangka, karena kemarin masih kondisi daripada driver tersebut masih belum sehat. Maka hari ini tadi dari hasil gelar sudah ditingkatkan statusnya dari saksi sudah menjadi tersangka. Akibat kelalaiannya, Ade dijerat pasal 310 ayat 4 atau 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.